Mari saudara kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani. Di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-8. Ibrani pasal 8. Ayat yang ke-7 mulai. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Sampai di sini, saudara. Jadi, saudara, kita sudah ada di dalam perjanjian baru ini apa enggak? Sudah, jadi bukan yang lama lagi, ngerti tak? Nah, tetapi perjanjian baru tadi, Allah yang mengaruniai atau atas usaha saudara? Nah, tapi kenyataan sampai sekarang saudara masih berusaha enggak? Merencanakan, mau gini, mestinya gini, jalan bagaimana ya bisa dekat sama Tuhan, bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi itu saudara masih merencanakan enggak? Makanya Tuhan tadi pagi saya jam 2:15 dibangun. Bayang, Tuhan bilang ya, bayang. Terus tidur lagi sebentar, jam 4 sudah bangun lagi, Tuhan bilang sembayang. Terus saya bangun dilihatkan sampai pagi enggak tidur lagi. Terus Tuhan lihatkan, ini anak-anakku yang ikut seminar apa? Sekolah ini, Tuhan berkata, benteng-bentengnya itu dalam pikirannya itu belum hilang. Bukan frame lagi ini, Tuhan bilang. Tembok. Wah, aku bilang, Tuhan, gawat dong Tuhan. Ini temboknya ini belum jadi mental, Tuhan bilang. Waduh. Loh, sebetulnya tembok apa toh? Coba sih, itu loh. Tuhan tadi ngomongnya bahasa Inggris. Tapi aku tidak bisa nerjemahin. Kontrol spirit sama satu nih, main kontrol. Apa tuh? Piye. Kendali pikiran yang satu. Nah, jadi ada dua ini. Yang satu roh. Dua-dua roh. Yang satu main. Nah,
Nah, benar. Nah, wes, ngerti saya. Saya ngerti. Jadi kalau yang spirit, ngerti tak? Itu ada roh. Tapi kalau main itu pikiranmu sendiri. Ngerti. Dan ternyata dua-dua ini berat sekali, saudara. Sebab kalau yang roh itu kamu tidak akan punya kuasa kalau tidak Yesus yang memberi kuasa kamu. Tapi kalau yang main, yang pikiran, ini saudara harus mau apa? Menyerahkan. Kalau saudara tidak mau jujur ngaku di hadapan Tuhan, lalu nyerahin, tidak bisa, saudara. Soalnya kita ini tidak akan bisa mengerti ayat tadi loh, yang dibacakan renungan tadi, itu tuh intinya semua. Satu dibaca, saya bilang, Tuhan bilang sini sama saya, itu kamu alami toh, itu kamu toh, nah, itu kamu alami toh. Loh kok semua gitu ya Tuhan? Ya sama mbak orang itu. Saya sudah ngalami tapi belum pernah ngerti. Orang lain yang pinter nulis, ngomong, aku baru ngerti. Gitu. Nah, jalan satu-satunya saudara itu hanya dua. Yang spirit itu, kontrol spirit itu kamu, Tuhan yang bisa mengerjakan. Yang main itu saudara, tugas saudara apa? Saudara ngerobohin sendiri tidak mampu. Tapi saudara harus jujur terhadap Tuhan. Tuhan, ini aku punya ini, tembok ini, tolong Tuhan. Nah, nanti Tuhan yang membuat jalan itu bisa roboh. Sebab Yesus itu jalan. Nah, ini anehnya di sini. Kadang-kadang Tuhan itu mau merobohkannya itu dengan cara dia, bukan cara kamu. Nah, tapi saudara kerap kali pakai cara kamu toh. Aku kok, akhirnya saudara kalau sudah usaha, akhirnya sudah bilang apa? Aku kok benci terhadap diriku sendiri. Nah, karena apa? Mau tapi tidak mampu. Jadi akhirnya berbuat lagi terus. Akhirnya saudara benci pada dirimu sendiri. Saudara tidak akan dapat menghilangkan. Karena firman Tuhan sudah berkata, ada waktunya nanti ada perjanjian baru, karena perjanjian yang lama itu Allah menyodorkan manusia yang harus berusaha. Dan akhirnya Tuhan berkata, mereka tidak setia. Nah, gugur sudah. Akhirnya Tuhan Yesus harus turun menggenapi. Setelah Tuhan Yesus turun menggenapi, Tuhan dapat selesai dan Tuhan berkata sudah genap. Maka Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang punya itu cuma aku. Tidak ada yang lain punya jalan itu. Nah, sekarang saudara dan saya sudah menjadi anaknya Tuhan. Saudara tidak bakal bisa bayar, tetapi utangmu sisanya dibayar Yesus. Sekarang apa bedanya saudara? Saudara kalau ditanya sama orang-orang agama lain, sebab saya ngalami. Orang Kristen itu sombong amat. Yang bisa masuk surga cuma dia. Terus ditanya, ini orang Ambarawa ini salah satu pengikut Gongcu. Setia. Terus dia tanya, Pak Yusa, saya pengikut Gongcu. Bisa masuk surga enggak? Ayo, saudara bilang, bisa enggak?
menurut pengertian saya, saudara. Saya jawabnya tidak bisa. Betul? Sebab Yesus bilang hanya aku satu-satunya jalan. Tapi pada waktu saya sembahyang, saya itu kalau ada orang tanya ngomong, aku tidak berani jawab, saudara. Sebab sudah biasa. Makanya saya ajar saudara kan, biasakan. Tuhan Roh Kudus ya cuma ngomong gini. Dia ngomong, aku bilang Tuhan Roh Kudus, jawabnya apa? Roh Kudus jawab gampang. Bisa. Kaget aku. Wah, kok bertentangan. Loh, tanya lagi. Bisa. Bisa. Nah, aku ya wis tak pikir lagi, tak jawab. Bisa. Waktu dia dengar bisa, langsung dia bilang apa? Benar gila kamu. Loh, malah tak bener ke bisa. Dia langsung bilang, benar gila kamu. Aku ya bingung tuh ya. Kenapa? Saya tanya 20 pendeta, semua bilang tidak bisa kecuali kamu. Dan pendeta yang lain berkata, Yusa itu gila. Sesat, gila. Oh, jadi kamu ngomong aku gila itu karena omongan hamba Tuhan yang lain? Ya. Dan ternyata karena saya dengar bahwa kamu sesat gila, aku khusus nemuin kamu. Jadi yang sesat itu mereka atau kamu, saya mau. Ternyata kok kamu. Nah, terus saya santai, saudara. Aku ngomong sama Tuhan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, aku dikatai gila dong. Biarin. Nanti kan dia tahu. Nah, akhirnya dia tanya lagi. Nah ini loh saudara. Apa yang orang lain dipikir, kita tidak tahu. Dia tanya begini. Bagaimana aku bisa selamat? Dia tanya. Lucu toh. Nah, bagaimana aku bisa selamat? Aku ya tanya biar Roh Kudus. Aku tidak ngerti kok. Tuhan Roh Kudus bagaimana? Dia jawab. Genepi kitab Gongcu. Nah, aku ya bilang, genepi kitab Gongcu. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak selamat. Ngerti saudara? Loh, tak pikir-pikir kok akal-akalan. Betul enggak? Hah? Aku sampai belum Tuhan. Loh, Tuhan bilang apa? Kamu ini domba di antara serigala. Harus cerdik. Oh gitu Tuhan, iya. Enggak selamat. Terus dibalik lagi saudara saya. Kamu Kristen? Ya. Genepi Alkitab. Saya diserang. Aku bilang, tidak bisa. Tidak selamat. Balik saya diserang. Kamu juga tidak selamat. Aku bilang, selamat. Loh, kenapa bisa begitu? Contohnya gini. Gongcu pada waktu setelah nulis terakhir bagaimana? Oh, dia nulis, aku sendiri sedang mencari kebenaran dan aku belum menemukan. Kalau aku menemukan, mati sekarang pun aku mau. Nah, terus Gongcu nulis itu semua, dia berkata enggak, aku sudah genepi semua ini. Enggak, aku sendiri ngajar, tapi aku sendiri tidak bisa genepi. Nah, beda ini kitab. Yesus berkata, aku sudah bayar hutangmu. Aku sudah genepi ini semua. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kamu jadi anakku, ikuti dia, bayar. Aku bilang, gak bisa. Harusnya kamu masuk penjara, tapi karena kamu anakku, baik nak. Bapakmu punya duit, tak bayar. Aku masuk surga enggak? Oh, beda ya? Iya. Kamu enggak masuk, aku masuk. Kamu utang, aku juga utang. Tapi bedanya penyelesaiannya.
kamu tidak ada yang bayar, aku dibayari bapakku. Oh, bedanya di situ ya Pak. Lah ini Pak, yang kenapa tidak dikasih tahu? Loh, yang ngasih tahu ya aku ya tidak tahu, aku bilang gitu. Loh, Pak Yusak sendiri tidak tahu? Tidak tahu. Lah kok bisa jawab? Roh Kudus. Tuhan tadi tak tanyai, aku cuma niruin kamu, dia. Nah, aku jawab kamu, aku dapat pelajaran baru. Oh, caranya gitu. Saudara tahu? Terus kalau aku, dia bilang, bertobat, Yesus mau enggak terima aku? Mau. Lah tapi Pak, nah, saudara masuk ke dalam dunia roh, susah saudara. Aku tuh kalau anakku sakit atau istriku sakit atau aku sakit, aku tuh sembayang. Sembayang sama siapa? Kongco. Kongconya kan sudah mati. Dan kalau aku sembayang tuh kongconya muncul Pak. Kongco muncul, ngomong sama aku. Itu siapa? Ayo. Bisa setan, bisa arwah. Ngerti. Nah, hati-hati. Jadi saudara mesti ada ayat di situ. Zaman dulu itu bisa mengundang arwah. Arwah itu adalah jiwanya orang yang sudah mati. Nah, tetapi sekarang ini Yesus sudah menguasai alam maut. Yesus berkata, kunci alam maut ada di dalam tanganku. Jadi kalau ada arwah yang mau keluar, harus izin siapa? Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak mengizinkan, tidak boleh. Nah, jadi yang muncul siapa? Setan. Nah, tapi ada hal-hal khusus. Makanya ini, saudara kalau belajar, itu gini, jangan dipikirin terlalu banyak yang kamu tidak ngerti. Tadi kata-kata renungan tadi jelas lah. Jangan mikir terlalu jauh, pikir saja bagian kamu. Sebab setan itu selalu punya tujuan, kamu ditarik kepada satu masalah, kamu mikirin itu sehingga kamu tidak menyelesaikan bagianmu. Sehingga kalau Tuhan nanti datang atau waktunya kamu sudah dijemput, kamu pasti tidak bisa masuk surga. Karena kamu tidak dapat menyelesaikan targetmu sendiri. Ini perhatikan. Makanya saya bilang, orang pintar susah masuk surga. Kenapa? Karena orang pintar itu selalu kutik terus. Berdasarkan apa? Berdasarkan pembacaan-bacaan maupun perkataan-perkataan. Satu saja saya kasih gambaran coba. Pada waktu Musa ditemui oleh Allah di padang belantara, semak-semak yang terbakar. Ayat yang satu berkata, itu malaikat. Ayat yang satu berkata, itu Allah. Bingung enggak kowe? Mbok pikir terus. Lalu kamu tanya lagi, bedanya malaikat be Allah kayak apa? Wong, malaikatnya yang ngomong. Lepas, karena tempat di mana kamu berdiri itu kudus. Sepatumu lepas. Allahmu, aku menemui kamu. Loh, firman itu seperti Allah sendiri. Dan Allah sendiri pada waktu menemui Yosua, mengutus malaikatnya, dia berkata, kamu harus dengar omongan dia. Kalau kamu melanggar dia, kamu melanggar aku. Jadi saudara tidak akan bisa mengerti beda-bedanya di dalam dunia roh. Maka dari itu saya bilang apa? Yang kamu ngerti, yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kamu, itu bagianmu. Yang tidak, udah dipeti esin dulu.
Jangan ditelan, jangan dimakan, jangan dikutak-kutik, bosok. Busuk nanti buat kamu bikin penyakit. Nah, lalu orang ini bilang gini, bagaimana Pak dengan kongco saya? Waduh, bingung saya. Tidak bisa, saudara. Udah dalam dunia roh. Apa Yesus kuasanya sama dengan kongco saya? Aku bilang Yesus lebih, pasti. Ya, tapi bagaimana Pak? Minta bukti, Yesus, bagaimana saudara? Aku tidak bisa, saudara. Orang sudah masuk dalam dunia roh, udah ketemu sendiri, saudara mau jabarkan, terangkan dengan bahasa apa? Tak mungkin. Saya cuma tinggal berdoa, Tuhan bagaimana? Tuhan berkata, sekarang kamu nanti pulang, sembahyang sama kongcomu. Aneh enggak? Kira-kira kalau itu langsung kamu pikirkan di sini, firman Tuhan enggak? Hah? Ya enggak. Wong malah enggak boleh sembahyang kok. Ini malah suruh sembahyang. Nah, makanya saudara itu ngerti. Kalau kamu sudah ngalami, baru ngerti. Loh kok gini Tuhan? Lah saya ini orangnya sudah kebiasaan jadi enggak mikir dulu, ngomong aja. Kamu pulang sembahyang sama kongco. Loh dia malah kaget Pak. Sembahyang sama kongco, iya. Terus sembahyang buat apa? Aku ya buat apa sembahyang? Terus Tuhan ngomong lagi, suruh ngomong, suruh nemuin kongconya. Nah, kamu ngomong gini, ini tidak Tuhan bersuara, ini tidak Tuhan ngomong di sini dulu, terus ini langsung naik ke sini, pikiran saya dikuasai Tuhan. Bisa ngomong dewek. Tapi setelah itu baru saya sadar bahwa itu bukan pikiran saya. Kalau pikiran saya kan tidak logis. Nah, bilang gini. Kamu sembahyang ngomong sama kongco. Kongco. Kalau kamu lebih kuasa dari Tuhan Yesus, munculin kongco, temuin aku kongco. Bayangin. Kalau kamu lebih kuasa dari Tuhan Yesus, temui aku kongco. Bayangin, saudara. Wah ini kan kayak orang perang. Iya toh? Aku bilang, loh Tuhan, nantang tantangan ini. Aku ya wis nurut wae. Pulang saudara. Ya pulang sembahyang. Biasanya setengah jam kongcone muncul. Sejam enggak muncul, 2 jam enggak muncul, 3 jam enggak muncul. Kongco, kenapa kamu enggak muncul? Jengkel dia. Wah, bayang motoknya. Tetap tidak muncul seharian. Terus dia balik lagi. Pak. Kongco tidak mau muncul Pak. Nah berarti apa? Saya bilang. Berarti kuasa Yesus. Loh, tapi bagaimana saya tahu? Yesus. Aduh aku sampai. Tuhan ini bagaimana? Tidak bisa. Lalu aku berani janjiin. Tidak berani. Tuhan bagaimana? Tuhan ini ngomong lagi. Sekarang kamu pulang, sembahyang lagi. Bukan sama kongco, sama Yesus. Kamu berkata, Tuhan kalau engkau memang Allah, dan engkau lebih kuasa daripada kongcoku, aku mau menyembah engkau, aku mau bertobat, aku mau menjadi hambamu. Dia pulang menyembah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia. Bayangin. Dia ketemu sendiri, dia bilang, betul kalau gitu, engkau lebih kuasa. Mulai hari ini, aku menjadi pengikut engkau. Lalu kalau orang ini khusus dapat karunia seperti itu, firman Tuhan berkata, bahwa semuanya ini rahasia, tetapi dinyatakan kepada orang kecil, kalau anak Allah mau menyatakan baru bisa. Haknya Tuhan. Jangan lalu saudara bilang, lah kalau dia kok dikasih aku kok enggak. Ukurannya tidak sama, saudara. Dia orangnya benar-benar nekat, tulus, setia. Dan pada waktu itu saudara tahu, dia bertobat. Alkitab dalam waktu 3 bulan habis
baca ditekuni siang malam. Ya berdoa terus. Dia berkata luar biasa. Gongcu ternyata sama dengan perjanjian lama. Tidak ada sambungannya. Kebenaran ini ada di dalam perjanjian baru. Yang Gongcu belum dapat, aku dapat sekarang. Nah, saudara, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi lucunya, saudara, lalu dia bilang, Pak, saya harus masuk gereja mana ya, Pak? Sembayang, tanya Roh Kudus, minta pimpinan. Disuruh masuk GKI. Loh, Pak, aku kok disuruh di GKI? Luciana gak ada roh-rohan, Pak. Tapi saudara tahu, dia nurut, dia di situ jadi berkat. Saudara, jangan batasi dengan akal. Maka dari itu saudara dan saya itu punya kelemahan yang hampir sama. Cuma bedanya, kelemahannya pasti sama, 3 itu. Harta, tahta, dan wanita kan buat saya, buat kamu mau soal wanita. Pokoknya kamu ngerti toh ya? Nah, ngerti toh ya? Nah, kelemahanmu tuh sebetulnya sama. Cuma saya super, kamu biasa. Nah, ini saudara, kamu harus sadari dan saudara tidak bisa menolak dengan usahamu semua. Tidak mungkin. Sebab apa? Sebab kamu dilahirkan sudah di dalam dosa. Dan itu ada di dalam daging dan jiwa. Dan kamu dari kecil sudah dididik oleh Tuhan dan oleh dunia, semua pakai akal. Main akal ini, akal, pinter, kepinteran pakai akal. Nah ini namanya main kontrol ini yang susah sekali. Saya juga begitu dulu. Akhirnya lalu Tuhan temuin saya, satu saat Tuhan menemui saya bilang, Tuhan, aku tahu firman-Mu tapi tidak bisa melakukan. Lalu akhirnya saya, lucu, Tuhan nemui saya itu lucu saudara. Dengan melalui mimpi, 3 hari berturut-turut, nyambung. Ada yang pernah ngalami? Mimpinya nyambung. Nyambung, continue. Kasihan Ruth tanya. Jadi nyambung saudara. Malam ini sampai sini, lihat Tuhan lihatkan keberadaan saya. Saya renungin, saya terima, ya betul, aku begitu. Malam kedua, nyambung, loh, disambung. Nah, sambungannya itu yang saya mau ceritakan ini, garis besarnya begini. Saya punya hati, pikiran, dan tubuh mencari Yesus. Mau bertemu dengan Yesus, mencari Yesus, haus dan akan kebenaran. Lalu saya ditunjukkan saya jalan gitu. Pas sampai di bawah gunung yang tinggi sekali, mentok saudara, tertutup, gelap, jalannya habis. Kok gelapnya kayak ada tembok yang gede sekali. Saya bilang, loh, jalannya mana? Saya lihat gini, wah, ternyata itu patung besar sak rumah ini lebih gede, nutupin jalan. Dari jalan sampai jalan itu tertutup, belas. Patung besar kayak gini. Saya sedang kagum gitu. Patungnya ngomong. Yusa, nyebut saya Yusa loh, jangan mikir.
aku tahu kamu mau kemana. Aku mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Ikut aku. Karena aku tahu kesukaan kamu. Jadi jangan kira kalau setan itu tidak tahu, saudara, kelemahan-kelemahan dan kesukaan kamu, hobimu, tahu semua. Langsung dia cuma begini loh. Ini salah satu, ini satu yang kamu suka. Saya lihat, wah, itu memang hobi saya. Padahal saya sudah menikah loh, saudara. Sudah menikah, cuma belum punya anak. Perempuan segala bangsa. Sak kolam. Dikumpulin sak kolam. Telanjang bulat. Model apa? Ada. Mungkin kalau saudara lo ya, tahu gitu, saudara bilang, wah itu toh, saya enggak, tak datangi. Satu-satu tak lus-lus. Ayo jujur, itu cabul enggak? Hah? Cabul, saudara. Jadi saya punya keinginan ketemu Yesus, tapi tubuh saya masih tidak karu-karuan. Saudara tahu? Cabul. Tak datangi satu-satu, saudara. Satu-satu. Hitam, putih, kuning. Waduh, saya yang paling nyedot roh saya itu mata biru. Waktu ketemu, waduh, ini mata biru. Saya kayak disedot, mau ditelan. Sekarang kalau saya lalu menghadapi begitu, terbuka enggak kelemahan saya semuanya? Kalau saya enggak ngalami gitu, saya ngerti cuma aku kelemahanku wanita. Tapi kan enggak ngerti spesifiknya, betul? Dari situ saya tahu. Jadi terhadap wanita ini itu beda, saudara. Enggak sama ternyata. Yang namanya cabul itu enggak, oh ini enggak apa-apa. Tapi pada waktu yang tak biru kayak kesedot, mau ditelan. Loh, kok aneh kayak gini? Saudara tahu? Makanya saya bilang, saya ini super lemah, luar biasa. Setelah saya mengalami sendiri baru tahu, saudara, di dalam dunia roh, waduh saya kayak begitu. Tapi karena satu saja, kerinduanku bertemu dengan Yesus, kehausanku, itu yang nolong. Bukan dengan kuasa, bukan dengan kemampuan. Itu yang menolong. Itu apa sebetulnya? Iman. Kerinduan itu menantikan. Itu satu tok, gak ada. Saya bisa balik, saudara. Saya bilang, saya manggut-manggut sama patung itu. Itu betul kesukaanku. Aku suka itu. Jadi saya tidak bilang, aku tidak mau, sudah tidak mau. Saudara mungkin, kalau saudara mungkin gitu. Aku cinta Yesus, aku tidak mau. Tapi gini. Wah! Tidak mau, tapi gini. Tidak bisa. Kalau saya tidak. Kalau mau ya mau, tidak ya tidak. Ngaku, mau. Itu senang. Aku bilang. Bukan karena aku percaya Yesus, aku tidak mau itu. Tidak. Bukan mengatakan bahwa aku sudah
menyerahkan diri. Yesus sudah mati buat saya. Enggak. Saya jujur cuma bilang, itu aku suka. Tapi aku mau ketemu Yesus dulu. Cuma itu, saudara. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang dikatakan aku percaya dia. Tidak. Hanya karena kerinduan dan hati yang tulus. Setan berkata apa? Sebentar. Itu tidak hilang. Tetap pada mandi di situ. Berlian itu besarnya seklereng-klereng. Sekuang. Harta. Apa saya bilang? Harta. Enggak, saya datengin. Wah. Ada itu, enggak ada ini. Bocai. Ini aku suka, ini butuh ini. Kita hidup di dunia tanpa harta. Tidak ada artinya. Patungnya manggut-manggut loh, saudara. Kamu suka toh? Suka. Bukan suka toh, suka sekali. Jujur saya. Makanya ikut aku. Saya bilang apa? Aku mau ketemu Yesus dulu. Tambah. Aku mau ketemu Yesus dulu. Nah, saya tanya sekarang. Kalau dulunya bilang aku mau ketemu Yesus, kalau ini berkata aku mau ketemu Yesus dulu, mulai goyah enggak? Mulai goyah enggak? Goyah, saudara. Jangan dikira bahwa karena kita punya iman. Enggak, saudara. Saya sudah baca Alkitab puluhan kali pada waktu saya ditemui itu. Kenyataan dapat ini belum goyah. Mau ketemu Yesus. Padahal saudara, saya sudah ketemu Yesus. Umur 12 sudah dipanggil loh. Saya menikah umur 30. Sudah ketemu. Tapi kenapa? Roh berkata, aku mau ketemu Yesus dulu. Sebabnya apa, saudara? Sebabnya roh, jiwa, dan tubuh itu belum sinkron. Berarti rohku sudah tahu, tapi jiwaku belum. Masih ingat seneng itu. Masih seneng. Mulai goyah. Lalu dia bilang, tunggu. Jadi saya ngalami seperti Tuhan Yesus diuji.